Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kami dari kelompok 5 bisa menyelesaikan makalah dengan baik, dan tak lupa juga kepada Pak Nagfir yang telah membimbing kami sehingga kami bisa lancar menyelesaikan makalah ini. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin sebuah jalannya materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri, yakni materinya adalah yang pertama definisi pengetahuan, yang kedua jenis-jenis pengetahuan, hakikat dan sumber pengetahuan. Baik, kali ini langsung saja dimulai pada pemateri yang pertama. Kepada Saudara Fatwa Hafiz kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi hakikat pengetahuan. Pengetahuan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut Aristoteles, pengetahuan bisa didapat berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Sebagian ahli filsafat berpandangan bahwa pengetahuan dengan ilmu tidaklah berbeda. Pengetahuan bagi mereka tidak ubahnya adalah ilmu, sehingga ilmu dengan pengetahuan tidaklah berbeda. Sebagian ahli filsafat berpendapat bahwasanya pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Pengetahuan atau ilmu, atau disebut juga pengetahuan ilmiah. Pengetahuan menurut ahli yaitu Nato Mojo, pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, yang mana penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan raba, yang sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Sebagian besar pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Karena dari pengalaman dan penelitian, ternyata perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan seorang remaja diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas, orang tua, internet, media poster, teman dekat, dan sebagainya. Sekian yang saya bisa sampaikan dari materi yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Fatwa Hafiz yang telah menyampaikan materi dengan baik. Dilanjut materi yang kedua, yakni kepada Saudari Alfi Nurhidayah Ginanjar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan suatu materi tentang jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan menurut Plato dibagi berdasarkan tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Pengetahuan yang pertama, pengetahuan Alkasia atau pengetahuan khayalan. Pengetahuan Alkasia ini adalah pengetahuan berupa bayangan atau gambaran, yang isinya pengetahuan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, kesukaan, serta kenikmatan manusia. Semisal, manusia menghayal bahwasanya dirinya suatu saat nanti akan kaya, mempunyai rumah mewah, mobil di mana-mana, selalu makan 4 sehat 5 sempurna. Intinya dia menghayal bahwasanya dia bahagia, sehingga hayalannya itu terbawa dalam mimpi, dan di dalam mimpinya itu ia merasakan betul-betul bahwasanya ini teh kenyataan, dan pada akhirnya dia berharap atau berandai-andai, andai saja ini nyata. Jadi intinya pengetahuan Alkasia adalah pengetahuan tentang berandai-andai. Yang kedua,
pengetahuan pistis atau substansial. Pengetahuan substansial ini adalah pengetahuan yang mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia nyata atau hal-hal yang dapat diindrai langsung oleh panca indera. Dan pengetahuan ini pula mengandung nilai kebenaran apabila memiliki atau memenuhi syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan, yaitu dengan mempunyai contoh pendengaran yang baik, penglihatan yang normal, serta indera-indera lain yang normal pula. Semisal kita bisa melihat dengan mata, kita bisa mendengar dengan telinga. Yang ketiga, pengetahuan dianoia atau pengetahuan matematik. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang banyak berhubungan dengan masalah matematik atau kuantitas. Entah itu tentang luas, jumlah, isi, serta berat, semata-mata merupakan kesimpulan dari hipotesis yang diolah oleh akal fikir. Karena pengetahuan ini juga disebut pengetahuan pikiran. Yang terakhir adalah yang keempat, pengetahuan gnosis atau pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini, Plato menerangkan bahwasanya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang hampir sama dengan pengetahuan fikir. Akan tetapi, ini tidak lagi menggunakan pertolongan gambar, diagram, dan akan tetapi melainkan pikiran yang sungguh sangat abstrak. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya hal-hal kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengetahuan menurut Burhanuddin. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, pengetahuan filsafat, pengetahuan ilmu, dan pengetahuan agama. Pengetahuan yang pertama yakni pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan dalam filsafat dikatakan bahwasanya istilah dengan common sense atau sering diartikan dengan istilah good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima secara berikutnya adalah jenis-jenis pengetahuan menurut Burhanuddin. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan yang terakhir pengetahuan agama. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat sering diartikan dalam istilah good sense, karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima sesuatu itu dengan baik. 2. Pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberikan makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh oleh ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klarifikasi, serta analisis dan menyampingkan unsur kepribadian, pemikiran logika yang diutamakan. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif atau spektakulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas. Dan filsafat pengetahuan manusia itu ada 3, yaitu pengetahuan, kedalaman, dan kajian tentang sesuatu. Sedangkan kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan, memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku cenderung menjadi lebih longgar lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diikuti atau ditaati oleh pemeluk-pemeluknya. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang bisa disebut dengan hubungan vertikal, dan juga ada yang berhubungan dengan manusia sesama manusia, yaitu sering disebut dengan hubungan horizontal. Dimiliki oleh manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, pengetahuan filsafat, pengetahuan ilmu, dan pengetahuan agama. Pengetahuan yang pertama yakni pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan dalam filsafat dikatakan bahwasanya istilah dengan common sense atau sering diartikan dengan istilah good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima secara berikutnya adalah jenis-jenis pengetahuan menurut Burhanuddin.
Pengetahuan yang dimiliki manusia ada terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan yang terakhir pengetahuan agama. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat sering diartikan dalam istilah good sense, karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima sesuatu itu dengan baik. 2. Pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberikan makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh oleh ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klarifikasi, serta analisis dan menyampingkan unsur kepribadian, pemikiran logika yang diutamakan. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif atau spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas, dan filsafat pengetahuan manusia itu ada 3, yaitu pengetahuan, kedalaman, dan kajian tentang sesuatu. Sedangkan kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan, memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku cenderung menjadi lebih longgar lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diikuti atau ditaati oleh pemeluk-pemeluknya. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang bisa disebut dengan hubungan vertikal, dan juga ada yang berhubungan dengan manusia sesama manusia, yaitu sering disebut dengan hubungan horizontal. Sampaikan terima kasih kepada saudari Alfi Nuridaya Ginanjar atas pemaparannya yang sangat bagus. Dilanjut oleh pemateri yang ketiga, yakni kepada saudari Fariha An-Nabila Islami. Waktu dan tempat kami persilakan. Hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan pada dasarnya adalah sebuah keadaan mental, dengan kata lain menyusun gambaran tentang fakta yang terdapat di luar akal manusia. Hakikat pengetahuan ini terdapat 2 teori. Teori yang pertama adalah teori realisme. Teori realisme mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Teori yang kedua adalah teori idealisme. Teori ini menegaskan bahwa pengetahuan yang didapat yang benar-benar sesuai dengan keadaan atau kenyataan adalah mustahil. Teori ini tidak menggambarkan terkait kebenaran, melainkan yang diberikan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang-orang yang mengetahui. Sumber pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan. Pendapat yang pertama adalah pendapat empirisme. Empirisme ini adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman atau pengenalan indrawi. Yang kedua adalah pendapat rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui merangkap sebuah objek. Baik, sampaikan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, saya sebagai moderator di penghujung acara ini, saya mengambil kesimpulan, yakni pengetahuan pada hakikatnya merupakan sekedar apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu. Dengan demikian, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya. Juga sumber pengetahuan dapat diketahui melalui teori empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang dimiliki manusia yakni ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat adalah pengetahuan agama.
Saya di sini sebagai moderator kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton video ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Dari saya moderator, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.